Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari? Mari kita pelajari bersama-sama adik-adik. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikannya tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah yang berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Setiap tarian daerah itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, keunikan tari daerah itu terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari ya adik-adik ya. Sedangkan unsur tari yang lainnya adalah busana yang dipakai, tata rias untuk penarinya, iringan tarinya apa, dan properti atau perlengkapan tarinya. Nah, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerak tari Nusantara itu sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Ada dua jenis karya tari adik-adik, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Nah, tari tradisional ini adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi, sangopati, dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Itu termasuk tari tradisional dan yang Kak Citra sebutkan tadi. Nah, ini adik-adik, ini adalah tari kecak dari Bali ya. Tari kecak ini kan kalian pasti tahu ya, banyak sekali muncul di TV-TV. Lalu di sini menjadi daya tarik untuk wisatawan dari mancanegara adik-adik, untuk mereka datang ke Bali melihat tari kecak ini. Lalu ini ada tari merak ya. Tari merak ini dari Jawa Barat. Lalu ada tari kipas serumpun itu dari Sumatera Selatan, dan tari golek dari Yogyakarta. Carilah contoh tari tradisional dan tari kreasi baru yang ada di Indonesia, lalu kalian tulis dalam bentuk tabel. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu ini tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Nah, Pulau Bali dan Pulau Jawa ini dihubungkan oleh sebuah selat ya. Selat itu seperti laut kecil adik-adik, pemisah antara satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, selat itu bernama Selat Bali. Nah, asal usulnya dari Selat Bali ini diceritakan dalam sebuah cerita. Adik-adik, Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu ini mengayuh sepeda secara perlahan. Kemudian Dayu ini mengayuh sepedanya semakin cepat adik-adik. Ya, perlahan-lahan awalnya. Lalu ini yang berikutnya adik-adik. Ini Dayu semakin cepat. Nah, sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda, berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya itu dapat mengubah kecepatan gerak benda adik-adik.
Pada pembelajaran lalu, kita telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Masih ingatkah kalian apa saja pengaruh gaya terhadap gerak benda? Mari kita ingat terlebih dahulu adik-adik. Nah, adik-adik, kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya itu berupa tarikan dan dorongan. Gaya itu dapat mempengaruhi gerakan benda, ya. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerak benda tersebut. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Wah, ada badutnya adik-adik. Hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mall dari pukul 15 atau pukul 3 sore sampai pukul 9 malam atau pukul 21. Pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi juga tidak jauh dari mall yang Dayu kunjungi. Adik-adik, di sini penghibur ya melalui badut ini itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, yang menggunakan jasa karena tidak menghasilkan barang apapun adik-adik. Adik-adik, di sini ada percakapan antara Edo dan teman-temannya. Yuk kita dengar bersama-sama. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu bersama-sama. Adik-adik coba amati gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini adalah tentang produksi buku. Nah, produksi buku, jika bukunya sudah diproduksi, maka buku itu akan disalurkan melalui kegiatan yang namanya distribusi kepada distributor nih adik-adik. Nah, dari distribusi akan ada konsumsi buku. Nah, di sini ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adik-adik, apakah kalian masih ingat penjelasan Kak Citra pada pembelajaran sebelumnya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, di sini ingatkah kalian tentang macam-macam kegiatan ekonomi? Mari kita ingat kembali tentang kegiatan ekonomi yang terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba adik-adik, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Adik-adik, apakah yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Masih ingatkah kalian? Nah, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produsen adalah pelaku dari kegiatan produksi ini. Jadi produsen itu adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Lalu apakah yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Sedangkan distributor adalah orangnya, adalah pelakunya. Ya, pelaku yang melakukan kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen langsung ke konsumen.
Pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Nah, di sini konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Masih ingat ya adik-adik ya tentang kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, produsen, distributor, dan konsumen. Adik-adik, dari gambar ini nih, apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik Ayo Mengamati ini? Nah, ini kegiatannya apa? Oh, pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku. Agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar, itu buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Nah, toko buku ini bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan bisa menggunakannya untuk belajar adik-adik. Dalam memproduksi sebuah buku, seorang produsen itu melibatkan banyak pekerja. Di antaranya pasti ada penulis buku. Lalu ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetaknya, ada yang menjilidnya, ada yang menata bukunya dalam kardus, lalu ada sopir yang mengantarkan bukunya ke toko-toko buku dan lain sebagainya. Nah, adik-adik coba pilih salah satu pekerjaan yang ada di produksi buku tersebut. Kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut ini, atau kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Kak Citra akan memberi contoh. Misalnya, pekerjaan yang Kak Citra ambil dari produksi buku ini adalah sebagai penulis bukunya. Nah, syarat untuk menjadi seorang penulis buku antara lain: 1. Memiliki keterampilan menulis yang baik. Lalu yang kedua, memiliki pengalaman yang luas. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang mendalam. Yang keempat, memiliki wawasan yang luas dalam berbagai bidang. Adik-adik, buku itu merupakan sumber ilmu loh. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala pengetahuan kalian. Berbicara mengenai pelajar nih, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah kota Yogyakarta atau Provinsi Yogyakarta, adik-adik. Kota Yogyakarta ini memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran kedua, adik-adik sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, diantaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adatnya. Tak hanya itu, kota Yogyakarta ini juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekali sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi ada di Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara, adik-adik, datang ke Yogyakarta itu untuk belajar. Nah, adik-adik, tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Nah, perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat dengan UGM. Nah, selain UGM masih banyak lagi loh perguruan tinggi di Yogyakarta. Misalnya Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau sebagai guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah di Yogyakarta ini sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Nah, oleh karena itu karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta ini beragam, adik-adik.
Di sekolah, setiap pelajar itu harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal, para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan itu adalah karunia Tuhan, adik-adik. Perbedaan itu malah jangan menjadi pemecah belah, tapi itu semua karena karunia Tuhan. Malah kita harus saling menghormati. Nah, perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh nih adik-adik, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam kerja bakti itu. Amatilah gambar berikut ini adik-adik. Apakah gambar tersebut menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar berikut ini? Ini gambarnya adik-adik. Menurut kalian mereka sedang apa ya? Ya, mereka sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Lalu apa ya keragaman karakteristik dari gambar anak-anak berikut ini? Nah, di sini adik-adik terdapat keberagaman karakteristik pada gambar anak-anak tersebut, yaitu keberagaman fisik. Ya, ada anak yang berkulit gelap, ada juga yang berkulit putih, lalu ada yang berambut panjang, ada yang berambut pendek, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting ya. Mungkin ada yang hidungnya mancung, ada yang tidak mancung. Tapi meskipun berbeda fisik mereka, berbeda warna kulit mereka ini tetap bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Adik-adik, kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keberagamannya. Ada teman dengan ciri fisik yang berbeda-beda. Ada teman yang berbeda agama pula. Nah, ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal yang berbeda. Bagaimana kamu menyikapi karakteristik di sekolahmu itu? Nah, adik-adik, cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan saling menghormati, saling menghargai teman yang berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Nah, kita itu harus mau menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, tidak boleh membeda-bedakan secara fisik, secara agama, maupun secara asal daerah. Jadi kalian harus mau berteman dengan semuanya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta itu beragam. Ada daerah dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pesisir, ada kota, dan ada desa. Nah, di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai. Di antaranya ada Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Nah, salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Nah, penduduk Yogyakarta itu sering menyebut sungai itu dengan kata kali. Nah, Kali Gajah Wong itu artinya Sungai Gajah Wong, adik-adik. Nah, Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota di Kecamatan Kota Gede. Nah, panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil atau sungai kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemericik mengalir sedikit sekali. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ya, tokohnya ada Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga atau Gajah tadi ya, Ki Kerti, dan Sultan Agung. Apakah ada tokoh antagonis dan protagonis pada cerita tersebut?
Siapakah tokoh itu? Nah, adik-adik ingat kembali ya, tokoh antagonis itu tokoh yang jahat, tokoh yang tidak baik, sedangkan protagonis itu adalah tokoh yang baik. Nah, dalam cerita ini, tokoh yang diceritakan ini yang protagonis adalah Ki Sapawira, Kyai Dwi Pangga, Ki Kerti, dan Sultan Agung. Mengapa mereka baik? Ya, Ki Sapawira ini suka merawat binatang, ya kan? Kalau Kyai Dwi Pangga si gajah ini apa? Patuh, manut, nurut begitu ya dengan majikannya yaitu Ki Sapawira dan Ki Kerti. Walaupun Ki Kerti ini hanya menggantikan. Lalu Ki Kerti ini juga baik adik-adik karena mau membantu kakaknya yang sedang sakit untuk memandikan gajah. Sultan Agung juga baik karena apa? Menghargai, mengenang gajah dan Ki Kerti ini yang sudah hanyut dengan memberikan nama pada sungai tersebut yaitu Kaliwong tadi ya adik-adik ya. Nah, di sini semua tokoh tersebut tidak menunjukkan sifat buruk. Jadi dalam cerita tersebut tidak terdapat tokoh antagonis. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya.